Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awwina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Abdul Imam Mustafa Muhammad Imara wa Abdul man ajazani Abdul Syekhina Kiai Haji Ishaq Latif in ma'adina kabiran Jombang. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi Bidin wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul akli niki utawi iki bab nerangaken mangan wina mufaddadin ing dalem gawi wadah kang disempuk kalawan perak. Katakanlah menggunakan piring perak atau tempat-tempat perak. Bagaimana hukumnya itu? Boleh gak boleh atau tidak? Nanti akan diterangkan dalam hadis. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, cerita saking Hudzaifah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu, mugi-mugi paring ridho sinten Allah. Wala da'u sapa Hudzaifah sami'tu karumu sapa ingsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya guru hale da'u sinten Kanjeng Nabi la talbisu ojo nganggo sapa sira kabeh al-khaira instra walad dibaja lan ora oleh nganggu sutra kandel. Umat Islam di dunia dilarang berpakaian sutra, juga dilarang juga berpakaian sutra dibaj. Sutra dibaj itu termasuk apa? Apa ya?
Artinya Sutadibat itu termasuk sutra yang dibuat dari sutra yang paling apik. Artinya yang mengkilat sutranya itu paling apik lah. Itu namanya Dibaj. Atau sutra biasa, tetap itu tidak boleh bagi umat Islam. Karena setelah besok sutra sebanyak api besok akan dihadiahkan besok di akhirat, di surga Allah. Orang kafir tidak bisa berpegang sutra besok. Orang munafik juga. Wah, piringnya nanti kita bermacam-macam bisa berpiring emas, bisa berpiring apa? Perak. Nanti di akhirat. Bagi umat Islam. Tetapi bagi Allah Ta'ala bagi mereka yang tidak patuh kepada Allah ketika di dunia. Selalu mengingkari kafir kepada Allah. Itu akan miskin. Ada di akhir. Bahkan selalu tersiksa hidup. Wala tasrabu lan ojo ngombe sira kabeh ya niatil zahabi ing dalem wadah emas wal fiddati lan sroko. Wala takulu lan ojo mangan sapa sira kabeh Wisiafia ing dalem kawi piring saking dahab lan fidda. Mergi nopo aku gak boleh makan pakai piring dahab, tidak boleh makan pakai piring fidda, tidak boleh. Mergi fa'inah karena setuni aniyatul zawal fiddah iku lahum kedui kufar di dunia ing dalam umat Islam mukminin wal mukminat dilarang kalau makan itu menggunakan piring emas, menggunakan piring perak. Apa alasannya? Karena piring perak, piring emas itu dipakai orang kafir ketika di dunia. Tapi walana lan utawi iku kedue kita lan utawi aniyatul tabal fito iku lana kedue kita walana ay aniyatul tabal fito lana walana ay aniyatul dhahabi wal fiddah lana lan utawi wada emas lan fiddah iku kedue kita fil akhirati indal akhirat. Tempat makan kita ya. Kapan kita bisa menggunakan piring emas dan piring selata? Besok dia enak. Makanya di dunia ini ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Maka kita karena ujian bagaimana supaya besok lolos, sukses, dan tidak akhirat itu bagaimana supaya menjadi kaya raya besok. Makanya ojo pelit-pelit menurut kemampuan kita masing-masing. Ketidakpelitan kita di dunia
besok itu akan diberi rumah megah oleh Allah di akhirat. Dan besok di akhirat melewati jembatan-jembatan yang menuju ke surga akan gampang luar biasa. Bahkan lebih apa? Lebih cepat daripada kilat. Itu besok di akhir. Babu barakatin nakhlah. Pakai kha. Utawi kibab nerakan barokane wit kurma. Wit kurma. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala da'usafu Abdullah bin Umar bainama nanu indana waqtani utawi kita bainana indana waqtani indana wa bainana nanu indana waqtani utawi kita indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam sanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julusun iku duduk. Abdullah bin Umar berkata pada waktu Umar Abdullah ini berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu dulu sunduk. Itu dia tiba-tiba din paringi sopo. Itu dia din paringi. Kita apa utia? Din paringi sapa Kanjeng Nabi bijumari nakhlatin kalawan pondohi wit kurma. Rasaan itu nak kayak kadang-kadang pondohi wit kurma. Apa namanya kalau seperti kelapa itu? Kelapa. Coba lihat, barangkali abang tahu. Kelapa kadang-kadang kalau dipecah, kadang-kadang kan ada apa biji yang ada di dalam itu. Tak pernah ketemu kan? Apa namanya kalau orang Madura itu? Itu nyaman pondo itu. Kadang-kadang kita buka apa? Kelapa. Apa namanya itu? Kata orang Madura itu. Ketika dipecah, diambil air, kadang itu ada buahnya di dalam. Ada buahnya. Bulat kayak ini. Dimakan kan enak. Apa namanya itu? Katanya orang Madura itu apa namanya? Gak ada yang tahu. Apa itu namanya Zon? Tahu? Iya. Kayak itulah. Itu wit kurma juga begitu. Di dalamnya itu ada isi buah. Itu kalau dimakan enak itu. Enak. Itu Rasulullah diberi itu. Nah, setelah Rasulullah itu diberi sebuah jumar nahlah, buah yang ada dalam kurma itu, yang dalam pipi kurma itu. Rasanya enak luar biasa. Enak.
semacam kayak gaji itu, ada anunya, intinya pondok, ada isi itu namanya jumar, istilah Arabnya jumar, istilah Jawa nih pondok, istilah Jawa nah, apa kata betul itu. Sampai orang Madura gak tahu. Nah, Imam Pancene serba gak tahu. Qala maka Daud setelah diberi itu Rasulullah. Qala maka Daud subhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna minas syajari satune iku sangking wit lama yaktini utawi wit lama yaktini utawi wit barakatu kang utawi barokane ma iku ka barakatil muslim koyo barokane wong Islam. Faqala maka Daud sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya iku utawi ma ya iku utawi ma iku an-nahlatu wit kurma. Jadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah itu diberi oleh seorang sahabat, diberi jumar, rasanya enak, saking enaknya, saking penuh khasiatnya, jadi obat ke badan. Sehingga Rasulullah setelah itu Masya Allah barokahnya ya, makanan tadi, jumar tadi barokahnya luar biasa. Sehingga barokahnya itu seperti orang Islam yang barokah, orang Islam yang barokah. Pahami sampean? Setedung kepak. Ayo berdiri. Kapi. Berdiri. Ganggu. Jadi saking berkahnya, saking enaknya, saking penuh rahasianya, penuh jadi obat ke fisik, sehingga itu oleh Rasulullah menjawab respon bahwa buah-buahan itu, jumar tersebut itu karena penuh penuh khasiatnya, sehingga diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan orang Islam yang berkah. Kalau orang Islam yang berkah kan selalu berguna di tengah-tengah umat, ya, berguna kepada keluarganya, berguna kepada dirinya. Kenapa? Oh, dikatakan berguna karena selalu mengembangkan kebaikan di tengah-tengah umat. Tidak pernah orang Islam yang berkah bikin onar di tengah-tengah umat. Tidak pernah. Cuma selalu memberi manfaat. Selalu menyebarkan kebaikan. Mengembangkan kebaikan. Itulah kalau orang Islam yang berkah. Islam yang berkah. Makanya buah-buahan jumar, yakni sebuah kayak gaji lah, kayak gaji. Buah-buahan yang nempel di pohon, di kurma tersebut itu mengandung makanan yang penuh berkah, yang penuh khasiat.
sehat, bisa kalau dimakan itu khasiatnya bisa menghindarkan segala penyakit, sehingga buah-buahan yang berupa buah jumar tersebut itu oleh Rasulullah diibaratkan berkahnya bagaikan orang Islam yang berokah. Jadi kalau Islam yang berokah begitulah, setiap hari, setiap saat selalu mengembangkan kebaikan. Itu namanya orang Islam yang berokah. Bukan yang dimaksud berokah itu kaya raya, enggak. Ya belum tentu orang kaya raya itu berokah. Kan gitu. Kasihan orang yang enggak kaya. Nanti sampai berokah itu diukur dengan harta, bukan. Walaupun itu punya harta banyak tetapi pelit, itu nggak berokah. Punya harta banyak tetapi tambah sombong, itu tidak berokah. Berokah itu bukan dilihat itu, akan tetapi yang dimaksud berokah adalah ziyadatul khair. Setiap saat detik selalu berkembang kebaikannya, mengembangkan kebaikan. Ya. Nanti sampai menilai itu orang mana pondok itu tetapi miskin, tetapi miskin. Bukan orang miskin, bukan tidak berokah, bukan. Justru orang miskin itu lebih berokah daripada orang yang kaya yang tidak bermanfaat. Kan ya, sebab kayanya umat Islam itu panantara doanya orang fakir miskin. Kadang-kadang orang itu dia doakan pengemis, kadang-kadang nggak mau. Doa sendiri. Saya tidak butuh doa sampean jangan begitu. Justru orang fakir miskin itu menjadi penyebab, doanya orang fakir miskin menjadi penyebab untuk kita bisa selamat, bisa berkembang. Makanya barokah jangan dilihat dari ukur harta banyak atau tidaknya. Jadi barokah itu apakah tawadhunya kepada Allah tambah berkembang apa enggak? Usunya tambah berkembang apa enggak? Taqarrubnya kepada Allah apa tambah berkembang setiap detik, setiap saat apa tidak? Kalau di dalam setiap hari kelakuannya selalu berkembang, taqarrub kepada Allah, tambah dekat, itulah yang dimaksud barakah. Kalau orang itu tawadhu kepada Allah, pasti baik kepada manusia, pasti menghargai umat manusia, pasti memanusiakan manusia. Itulah sebuah tanda untuk bahwa orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi perlu diketahui barokah itu jangan dipandang kaya atau tidak. Belum tentu walaupun kaya itu barokah. Belum tentu. Sebab kadang-kadang harta itu diberi kekayaan oleh Allah sebagai sebuah istidraj ada diberi kekayaan itu memang mengandung kebaikan, itu ada. Itu jadi belum tentu. Paham ya? Jadi Rasulullah SAW yang diberi sebuah jumar, artinya jumar itu punya nilai. Rasulullah dalam memakan itu ibadahnya terbagian kepada Allah. Fisiknya sehat, artinya tambah berguna bermanfaat. Sehingga oleh Rasulullah diibaratkan sama dengan orang Islam yang mempunyai nilai barokah.
Babul ajwati utawi bab nerangaken kurma ajwah. Kurma ajwah itu ada di kota Madinah, mengandung obat ajwah itu. Babul ajwati utawi iki bab nerangaken kurma ajwah. Kurma yang apik yang ada di kota Madinah. An Sa'd bin Abi Waqqas, kecerita saking Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Qala dawu sinten Sa'd bin Abi Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu sinten kasa sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi wong itu tusabbah keliru itu fi'il madhi. Man utawi suwa iku tasabbaha mangan isu sapa man yaumin ing dalem saben-saben dinten. Man utawi sapa iku tasabbaha mangan isu sapa man yaumin ing dalem saben-saben dinten. Sab'at tamaratin ing pitu kurma. Apa nih? Ajwatan kurma ajwah, kurma yang bagus. Lam yadurru maka ora bahayaaken lam yadurru maka ora bahayaaken iman bidzalikal yaumi ing dalem mengkono dinten waktu mangan itu apa sumun ya, apa sumun racun, apa sumun racun wala sihrun lan ora ono sihir, wala sihrun lan ora ono sihir. Jadi hikmahnya kita mangan kurma ajwah. Kurma ajwah itu enak tapi ireng. Lebih ireng daripada kulitnya afnan. Ireng. Kurma ajwah. Jadi kurma ajwah ini mengandung khasiat. Dimana kalau orang itu mangan kurma ajwah ketika diracun misalnya, diracun oleh istrinya misalnya, atau disihir misalnya, itu bisa tawar kalau makan kurma ajwah. Jadi kesimpulannya orang misalnya mau nyihir, orang misalnya mau beli racun dengan berkah makan ajwah itu
racun bisa tawar, sihir bisa tawar, tidak bisa masuk. Makanya yang paling suka Rasulullah itu memakan kurma ajwa. Karena di antara khasiatnya kurma ajwa itu bisa apa? Bisa menawarkan racun, bisa menawarkan sihir. Berarti artinya kata orang Madura minter, pakai beda racun tak apa-apa, pakai beda sihir tak apa-apa, minter. Itu faidah atau hikmah daripada kurma ajwa. Kalau makanan jumar nahla tadi itu kok fisik seger, bisa gagah, sehingga bisa kuat ibadah, pola fikir enak bagus, bisa melancarkan apa? Melancarkan darah. Sehingga apa itu? Di dalam pembuluh darahnya itu bisa lancar terus, tidak tersendat-sendat. Itu namanya jumlah nahlah, jumar nahlah. Artinya barokahnya luar biasa, luar biasa. Bisa menyehatkan tubuh, bisa menyegarkan tubuh, bisa melancarkan darah, sehingga terhindar dari apa? Dari darah-darah yang tersumbat, terhindar dari stroke, ya, terhindar dari asam urat, terhindar dari apa namanya? Dari kolesterol, terhindar dari lambung dan lain sebagainya. Makanya makanan itu barokahnya diibaratkan barokahnya orang Islam, serbaguna. Itu namanya jumar nahlah, artinya buah yang ada di kurma itu mengandung makanan yang namanya itu, katanya orang Jawa itu pondo. Kata orang Madura ya kayak itu loh, kayak buah yang ada di dalam kelapa itu kan ada bungkul-bungkul putih kayak itu, tapi enak, mengandung barokah luar biasa. Karena itu namanya jumar. Nah, ini ajwa. Kalau ajwa, kalau setiap hari dimakan 7 butir, 7 kurma, setiap hari makan itu, bisa dapat menawarkan apa? Menawarkan racun, menawarkan sihir. Jadi sampean kalau menurut Rasulullah disuruh makan setiap hari berapa? 7 biar tidak kena biar tidak kena sihir. Babu aklif apa? Saum wal basar, bawang putih dan bawang merah. Babu akli thumi, utawi iku bab nerangaken mangan bawang putih, wal basali dan bawang merah atau berambang merah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, za'ama nyono sapa Jabir ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten kanjeng Nabi man utawi sapane wong
iku akala mangan sapa man suman ing bawang putih au basalan atau berambang bit merah berambang mie banyak tazilna maka becik ngetono ngetua sapa man ing ingsun aulia tazid atau bagi nyingkrio sapa man masjidana ing tempat sujud ing ingsun. Jadi begini nak, kalau mau dahar bawang putih atau dahar bawang mie, yocok dekat dengan orang lain nak, karena baunya gak enak, baunya gak enak. Artinya bisa tetangga itu tidak kerasan, gelisah. Kan kalau orang makan bawang merah dan bawang putih kan baunya memang gak enak. Kalau orang itu gak tahan bau, gak tahan bau orang itu bisa gimana? Orang itu bisa muntah, kesambian kalau Jumat biar baunya gak nyengat orang lain, mandi pakai Rexona, pakai parfum, pakai baju yang baru dikeluarkan di lemari, jangan pakai baju yang sudah dipakai mulai kemarin, ya, biar baunya itu enak, biar gak apa, meresahkan tetangga sholatnya. Sebab saya itu pernah terjadi, tapi gak usah disebut masjidnya. Sholat sunnah saya, baunya luar biasa sehingga mengganggu kehusuan. Pada waktunya fokus konsentrasi menghadap kepada Allah, datang bau bisa mengganggu kehusuan. Baunya nyengat. Kata sampean dan setiap hari kumpul dengan teman-teman, jangan sampai pakaiannya itu dipakai lebih dari 2 hari. Setelah 2 hari cukup cuci yang rajin. Dengar kan? Dengar. Harus bersih, harus rajin mandi, harus rajin nyuci. Sampai sering kumpul dengan orang. Sampai itu sampean harus pakai Rexona. Sampean sudah tua semua. Kasihan, baunya itu nyengat, baunya riung kari, baunya itu nyengat, gak enak. Kelenya harus apa? Pakai Rexona. Apalagi ke masjid, apalagi berjemaah bersama, undangan juga begitu. Pakai pakaian yang bersih. Kalau pakaian sudah dipakai 3 hari jangan dipakai, karena keringat yang sampai bukan bau parfum, akan tetapi ketut luar biasa. Kalau ketut orang nggak enak, mengenakkan tetangga, mengenakkan bau kepada teman,
orang-orang yang ada di sampingnya juga itu namanya sedekah. Berparfum niat untuk menghinakan orang yang mendengar baunya itu juga sedekah, bisa menolak bala. Kalau pakaian sudah 5 hari, 3 hari, jangan dipakai terus. Apalagi sampai keluar putih-putih itu jangan dipakai. Kasih enum, tapi itu gak resik. Setiap hari pakai sampo, biar baunya rambutnya biar enak. Enak. Biar gak bersih. Biar gak bersih. Orang itu rajin dalam membersih, dapat mensehatkan segala-galanya. Wala fikir sehat, fisik sehat, dan jin gak mau. Jin gak mau. Orang kalau gak bersih, temannya itu setan. Temannya setan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubil. Sampian ada di pondok, ojo beli jajan tok, beli parfum. Kalau parfumnya gak ada, cepat beli. Beli apa lagi? Apa yang beli dia? Rexona, biar gak mampu. Sikatan sing rajin, biar giginya gak banyak kotorannya, ya. Sisanya ada, biar gigi gak banyak kotorannya. Karena di antara orang itu baca tidak fasih, karena gusinya itu, giginya itu kadang-kadang kotor. Kotor. Maka disunatkan siwak biar bersih, jangan sampai kotor. Karena dengan ada giginya kotor itu, gusinya kotor, bisa menyebabkan orang itu tidak faham. Maka Rasulullah SAW disunatkan, segala hal disunatkan untuk siwak. Paham? Itu. Jadi kita kalau mau kumpul dengan orang harus dijaga. Kalau ini satu bukti ini. Rasulullah itu juga memberi peringatan kepada orang yang suka makan bawang putih dan makan bawang merah. Coba kumpul ambil aku yo, kata Rasulullah. Coba kumpul aku yo. Itu Rasulullah. Nanti kalau sholat nanti coba kumpul aku yo. Berarti kalau mau kumpul dengan orang, hindarilah makan bawang itu, karena baunya bawang tidak enak. Jadi karena bawang tidak enak, jangan dimakan, jangan kumpul dengan orang lain. Berarti kita ini disunatkan untuk berbau enak, pakai parfum, ya, pakai baju yang baunya enak, masih seger. Jangan sampai pakai baju yang baunya itu kecut, jangan. Kadang-kadang baunya sampai itu gak enak. Waktu sholat harus hati-hati, pakai parfum. Jangan pakai parfum keringat, sampai sering keringetan. Ya, terus. Babul ahtil asabi wa masya. Kecerita utawi iki bab neliti pirang-pirang driji wa masya lan nyesepi asabi. Jadi kalau makan itu ini suruh kelit begini dan nyesep, beri hatinya diketum ini begini ya. Jangan sampai dibiarkan, khawatir nanti makanan itu yang barokah ada di sisa itu. Makanya kalau orang dulu-dulu itu
Sisanya nasi kalau jatuh langsung diambil makan. Khawatir nasi yang ada di tangan itu, sisa-sisa di tangan itu yang berkah. Maka kita disuruh ngelitin dan suruh ngisep. Tuh kutub begini, disuruh kelit. Sisa-sisa makanan yang ada di tangan itu disuruh kelit. Khawatir di situ ada berkah. Kalau makan makanan yang berkah itu ibadah tambah enak, takut tambah takarrub pada Allah, akhlak tambah baik. Itu harap besar. Ibn Abbas radhiyallahu anhu bercerita saking Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas bercerita saking Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bala dausitan kanjeng Nabi idza akala nalekani wis mangan sapa aduhum salah suci ni sira kabeh salah suci sira kabeh fala yamsah maka ora oleh ngusap sapa ahad yadahu ing tangane ahad hatta yal'aqaha sehingga ngeliti sapa ahad ha iyadah au yul'iqaha atau ngelitaken sapa ahad ing yad iyada ha ing wong liya. Kalau sekarang di Cina ya, coba lihat, barokah itu penting, karena barokah itu bisa menghidupkan kalbu kita, bisa menghidupkan pola pikir kita. Dengan ada barokah, hati kita mulai lapisan pertama, kedua, ketiga bisa berkembang baik. Pola pikir bisa baik dengan adanya barokah. Maka Rasulullah SAW lek sampian makan, maka tangannya itu jangan langsung basuh, jangan langsung dirusak, kelitin sih, habisin sih sisa-sisa yang ada di tangan itu, kelit. Kenapa kok begitu? Khawatir nanti barokahnya itu ada di situ. Atau bisa kalau sampai sedang makan berkumpul dengan kiainya, berkumpul dengan orang tuanya, berkumpul dengan ulama-ulama, kemudian dikeliti tangan ulama, dibasuh kemudian diminum sisa-sisa ulama itu. Itu diperintah oleh Rasul. Kalau sekarang jijik, ya, kadang-kadang makan minumannya sisanya guru nggak mau kan? Ini kalau menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau menurut netizen yang berkembang sekarang, bukan dipahami barokah itu, bukan dipahami barokah. Tapi kalau dulu kan nggak cici ya, yang namanya berguru, guru temenan, yang namanya berorang tua temenan. Sehingga
orang tua sesama orang tua, walaupun menurut pandangan cici dimakan, walaupun dimek-mek makanannya dimakan kalau dulu, dikeliting kalau dulu, disesap kalau dulu. Misalnya sendoknya guru, langsung gini kan, kalau dulu. Kalau sekarang kan enggak, serbaji, maka berkata tambah jauh. Oke, betul, tambah hari kita tambah jauh kepada Allah. Kenapa akibatnya? Karena mereka itu meninggalkan yang namanya barokah. Meninggalnya sama barokah. Kalau dulu kan enggak cici, kalau dulu misalnya ada ulama datang, ada ulama diundang misalnya. Dan sisanya kiai itu langsung diminum rebutan. Sisa makannya rebutan itu kalau dulu. Ternyata atasnya ada awil eko. Jadi sisa makanan gurunya itu orang tadi dikelitin. Digelit. Kenapa? Di dalamnya penuh barokah. Ini artinya sahih. Babu ma yaqulu idza farmin ta'amin. Summa qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi fanfa'ni barakatihim fa'ina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Allahumma inna nas'aluka rahmatan hidayatan wa ilhaman malaikatin muqarrabin wa zayyina bil ilmi wa akrina taqwa jamina bil afiyati Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.